Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansa dan dua orang teman saya bernama Fatur Azhar Rahman dan satu lagi Rodatul Rizki. Di sini kami akan menjelaskan dan menjawab soal UAS. Yang pertama, prosedur. Pertanyaan pertama, apakah bisa meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok, dan lalu mengapa? Jawabnya, saya saat meningkatkan ukuran blok jas hingga 512, maka misrenya akan semakin menurun. Jangan diikuti oleh ukuran jas yang juga naik, tetapi saat ukuran blok 1024 kb, maka dengan jas yang kecil seperti 4 kb akan sangat meningkatkan nilai misret. Tetapi saat ukuran jas 32 kb, maka dengan ukuran blok 1024 kb nilai misret menjadi menurun. Ini adalah gambar dengan jas size 4 kb. Dan kemudian ini adalah gambar dengan jas size 32 kb. Nomor 2, pada ukuran berapa misret meningkat kembali dan mengapa pada ukuran tersebut misret meningkat? Jawabannya, terjadi persaingan sengit hit rate dan miss rate yang ke 100 sampai dengan 300, dan pada akhirnya hit rate mengambil kembali posisi pada execute dengan menghasilkan hit rate 77,694% dengan miss rate 22,306%. Ini adalah tampilan miss rate-nya. Persaingan hit rate dan miss rate. Dapat terlihat di sini gambar 1 dan gambar 2 perbandingan hit rate dengan miss rate. Hit rate jauh lebih tinggi daripada persaingan miss rate. Nomor 3, apakah perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran jas dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Jawabannya, semakin rendah blok jas yang dimasukkan, maka semakin menurun juga hit rate dan semakin meningkat pula miss rate. Pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran jas. Menganalisis pengaruh pemetaan pada miss rate untuk beberapa ukuran jas. Prosedur, jalankan konfigurasi pemetaan menggunakan konfigurasi berikut. Soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Azhar Rahman akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu perintahnya menjalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakter arsitektur sebagai berikut, yaitu yang pertama prosesor ini SMP 1, kemudian cache koherensi protokolnya Messi, kemudian scheme for bus arbitrationnya random, kemudian word weight-nya bit 32, kemudian word by blocknya 64 atau block size 256 bits, kemudian block in main memory-nya 4096 atau main memory size 1024 kilobyte, dan replacement police-nya LRU. Seperti contohnya misalnya seperti tabel berikut atau gambar berikut. Bisa kita lihat sendiri dari gambarnya. Di sini sudah diatur sesuai perintah yang telah diperintahkan tadi. Di sini kita lihat di sini 256 block size-nya, kemudian di sini juga udah diatur semuanya. Sini seleksi protokolnya Messi, kemudian di sini juga random, semua sudah diatur. Sekarang hasil dari yang telah kami buat, yaitu dengan perintah untuk
mengkonfigurasi pemetaan menggunakan konfigurasi yang telah diperintahkan, yaitu direct, 2Y set associative, 4Y set associative, 8Y set associative, dan full associative, yaitu number of Ys, number of block in cache, atau number of cache set. Untuk masing-masing konfigurasi pemetaan, konfigurasi jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache, yaitu 4KB atau 4 kilobyte atau 16 blok in cache. Kemudian 8KB, 8 kilobyte, 16 kilobyte, dan 32 kilobyte atau 128 blok in cache. Untuk setiap konfigurasi dapat misread menggunakan memory tracer atau IR. Yang pertama yang telah kami coba itu yang 4 kilobyte atau 16 blok in cache. 2 set asosiatifnya itu number hitsnya 4956, kemudian number missesnya 352, kemudian rate hitsnya 93,369%, dan rate missesnya 6.631%. Kemudian total replacementnya 332. Kemudian itu untuk yang 2Y set asosiatif. Kemudian yang 4Y setnya yang number hitsnya yaitu 4.867, kemudian number missesnya 441, kemudian rate hitsnya 91,692%, kemudian rate missesnya 8.308% dengan total replacementnya 426. Kemudian EQI setnya number hitsnya 4.653, kemudian number missesnya 655, kemudian rate hitsnya 87,660%, kemudian rate missesnya 12.340%. Kemudian total replacementnya 639. Kemudian full asosiatifnya number hitsnya 4.961, kemudian number missesnya 347, kemudian rate hitsnya 93.463%, dan rate missesnya 6.537%. Kemudian didapat hasil total replacementnya 331. Kemudian yang 8 kilobyte atau 32 blok in cache-nya 2Y set asosiatif. Seperti yang telah kami uji coba, yang telah kami jalankan, bisa dilihat hasil yang kami dapat. Ini juga ngerekam ya? Ini yang hasil yang telah kami dapat dari percobaan yang telah kami cobakan. Bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini ada yang 16 kilobyte atau 664 blok in cache. Itu di sini ada juga telah kami tampilkan. Yang ini yang keempat yaitu 32 kilobyte atau 128 blok in cache. Ini yang telah kami dapat, yang telah kami uji coba. Kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Kemudian jawabannya adalah meningkat atau menurunnya misread dengan meningkatnya associativity kembali bergantung pada blok in cache-nya. Seperti contoh pada 128 blok in cache yang dimana semua misread-nya sama, sedangkan 64 blok in cache yang dimana misread-nya selalu meningkat setiap peningkatan associativity. Kemudian soal yang kedua adalah apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Kemudian jawabannya adalah dengan meningkatnya ukuran cache, pengaruh tingkat asosiatif meningkat. Karena semakin banyak bloknya, semakin banyak yang diproses oleh mesin komputer, maka semakin banyak pula datanya, sehingga ukuran cache sejalan dengan banyaknya bloknya. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat
meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two way ke four way ke Y atau dari X ke full associativity? Jawabannya adalah ya, karena semakin banyak blok yang diproses dan menghasilkan blok cache membuat kinerja prosesor semakin ringan dan lebih instan. Sekian jawaban dari saya yang nomor 2. Kemudian nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raudatul. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. SMP-nya 1, cache protokolnya MESI, skema purpose attribution-nya random, word bits-nya 16, word by blocks 16, block size 32 bytes, block in memory 8162, memory size-nya 256 KB, block in cache-nya 128, vector-nya 8W associated. Selanjutnya, konfigurasikan eksperimen polisi menggunakan konfigurasi berikut: random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan miss rate menggunakan trace file MDLJD, COM, SWM, dan UCOM. Random MDLJD dapatkan hit miss rate-nya 84% dan miss-nya 15%. Sedangkan COM rate-nya hits-nya 81%, miss-nya 18%. SWM rate-nya hit-nya 79%, miss-nya 20%. UCOM 81% dan miss-nya 18%. Selanjutnya LRU. MDLJD rate-nya 85%, miss-nya 14%. COM hits rate-nya 82%, miss-nya 17%. SWM rate-nya 80% dan miss-nya 18%. UCOM hits rate-nya 82% dan miss-nya 17%. Selanjutnya LFU. Di dalam LFU terdapat MDLJD, yaitu hits rate-nya 85%, miss-nya 14%. COM rate-nya 82%, miss-nya 17%. SWM rate-nya 80%, miss-nya 19%. UCOM hits-nya 82%, miss-nya 17%. Selanjutnya FIFO. MDLJD-nya rate hits-nya 84%, miss-nya 15%. COM 81%, miss-nya 18%. SWM hits-nya 79%, miss-nya 20%. UCOM 82%, miss-nya 17%. Pertanyaannya, secara umum manakah manajemen polisi dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Jawab.
polisi dengan misrate terbaik adalah LRU pada trace MDLJD dengan misrate 14%. Sedangkan placement polisi dengan misrate terburuk random adalah random pada SWM dengan misrate 20%. Dan inilah misrate terbaik, ini misrate terburuk. Kedua, apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Jawabannya, kebijakan kadaluarsa ini akan menghapus pada entitas dari cash yang akan dipergunakan itu paling sedikit. Jika frekuensi setiap pengguna entitas tersebut sama, maka mereka bakal berakhir oleh algoritma LRU. Dan yang ketiga, kesimpulannya, apakah penggunaan replacement polisi yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Jawabannya ya, karena proses data dengan konfigurasi secara random mesti akan diproses terlebih dahulu sehingga agar dapat dikonfigurasi pada LRU, LFU, dan FIFO. Setelah dikonfigurasi, dari tiga tersebut akan diproses setelah random. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.